Salam, selamat hari Minggu, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Renungan kita hari ini, bagaimana kita di dalam kebahagiaan itu sendiri. Nah, keadaan saat ini memang tidak sedikit orang yang menjadi pusing, bingung, sehingga kebahagiaan mereka itu hilang. Ada juga orang mengambil kesimpulan, ya udahlah, inilah bagian kita. Nah, hanya dengan meratapi nasib akan membuat kehilangan harapan kita sesungguhnya, sehingga membuat kita kehilangan kebahagiaan itu. Namun melalui konteks hari ini dalam Matius 20 ayat 29 sampai 34 kita diajar bagaimana kita di dalam menghadapi situasi-situasi sulit ini untuk kita tetap bahagia. Poin yang pertama yang dilakukan adalah dengarlah Injil. Dengar Injil. Dikatakan, dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikut dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Mereka itu mau mendengarkan Injil. Berita tentang Yesus adalah awal sukacita kebahagiaan kita. Maka kunci pertama untuk kita bahagia adalah dengarlah Injil. Dengarkan berita firman. Beribadahlah supaya engkau mendengar firman. Bacalah Alkitab, engkau mendengarkan firman. Itu yang pertama bagi kita. Walaupun memang keadaan mendengarkan firman ini adalah tidak begitu gampang untuk mereka lakukan. Mereka harus menghadapi riuh pikuk daripada orang-orang banyak yang mengikuti Yesus. Bahkan orang berkata kepada mereka, "Hai, diamlah, tidak didengar engkau." Tapi orang buta ini tidak mau diam begitu saja, karena orang lain menyuruh mereka, menegur mereka supaya mereka diam. Namun sesungguhnya mereka tidak mau berhenti, mereka makin keras untuk berseru. Ini yang harus kita pahami. Mendengar Injil bukan keadaan kita untuk orang dukung semua. Banyak yang menghalangi. Ya, tamulah datang ke rumah lah, keluarga-keluarga kita bikin adat lah, yang lain-lain lah. Supaya apa? Supaya kita tidak beribadah. Maka kalau kamu mau bahagia, dengarkan Injil, beribadah, dengarkan firman Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka berdua ini, yang buta ini, mengerti situasi dan mereka taat. Orang buta itu mengakui kuasa Yesus dan orang buta itu mau taat. Ayat 2:32 dikatakan, lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Yesus berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, ayat 33, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Kebahagiaan seorang buta adalah melihat. Kebahagiaan orang lapar adalah kenyang. Kebahagiaan orang miskin adalah memiliki harta melimpah. Nah, hari ini apa kebahagiaanmu? Tetap kuncinya sama. Dengarkan Injil Tuhan. Taat dan mengertilah kan situasi itu sendiri. Rencana Tuhan bukan rencana kita, Bapak Ibu. Tuhan terkadang membuat proses yang tidak kita mengerti. Itulah Allah. Jangan terlalu kita memikir dengan otak kita, merasa kita sanggup, dan terlalu cerdas kita untuk memikirkan jalan Tuhan. Tidak. Tuhan memakai cara yang tidak masuk akal bagi manusia. Lihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahirnya di bait suci. Yesus mengoleskan tanah yang diludahinya ke matanya. Lalu Yesus menyuruhnya, "Pergilah, basuhlah dirimu ke kolam Siloam." Kenapa enggak disuruh saja ya? Kan ada pembasuhan di sana. Kenapa enggak suruh? Tapi Yesus membuat itu kita tidak tahu. Tapi yang kita lihat, mata orang buta itu celik. Kenapa? Karena dia dengan caranya juga pergi ke kolam Siloam. Lalu matanya terbuka. Kebahagiaan terjadi pada orang buta yang sejak lahir itu. Lihat di dalam Yohanes 9 ayat 1 dan 7. Mata orang buta itu melek. Luar biasa, Bapak Ibu. Maka lihat juga bagaimana Yesus membuatkan supaya bahagia, yaitu Nabi Elia. Dia menyuruh, Allah menyuruh Yesus. Allah menyuruhnya, "Pergilah ke Sarfat, ada janda di sana, kamu memperhatikan hidup." Tidak masuk akal, kenapa enggak disuruh saja? Maksudnya adalah orang kaya yang akan menampung. Tapi lihat, apakah Elia kelaparan? Tidak. Bahkan pekerjaan Tuhan, nama Allah semakin dimasyhurkan, karena anak seorang janda yang mau mati juga bisa hidup kembali.
Lihat lagi apa yang terjadi kepada seorang perwira Naaman. Mau menjumpai Elia, tetapi Elisa yang datang menyuruhnya supaya engkau membasuhkan dirimu 7 kali ke kolam atau ke sungai. Wow, kenapa harus ke sungai di sana? Sungainya apa? Jordan. Sedikit sekali. Kenapa enggak sungai Tigris saja di kampungnya? Engkau tidak tahu aku ini perwira? Bukan itu lakukan perwira itu. Tetapi perwira itu pergi lalu mencelupkan sungai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia tidak berhenti di situ. Kalau orang mungkin 1, 2, 3 kali kita akan cukup. Tetapi ini dia mau 7 kali. Lalu dia melihat keajaiban Tuhan. Kenapa kita enggak bahagia? Kita enggak mau taat. Nanggung Bapak Ibu. Sekarang kalau kau mau bahagia, dengarkan firman Tuhan. Taati, mengerti, dan lakukan, maka Tuhan akan melakukan pekerjaan yang besar bagimu. Shalom, selamat hari Minggu. Saya Pendeta Luhut Simaramata. Tuhan Yesus memberkati.